Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kebakaran lahan terjadi di sejumlah desa di Kecamatan Kubu, Karangasem. Angin kencang menerjang sebagian besar wilayah di Kabupaten Karangasem. Kasus demam berdarah di Kabupaten Karangasem kembali merebak. Awal saling memperkenalkan diri kalau sudah kenal perkenalan. Jadi mulai besok akan dilakukan Sebanyak 487 pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS di Kabupaten Jemberana mengikuti bimbingan teknis terkait untuk memantapkan tugas mereka sebagai pengawas proses tahapan pilkada pada akhir pekan lalu di salah satu hotel di Jemberana. Ratusan anggota PTPS ini baru saja dilantik dan mereka harus mengikuti bimbingan teknis sebelum disebar di seluruh kecamatan se-Jemberana. Seperti diketahui, tugas utama PTPS meliputi pengawasan proses persiapan hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta pengawalan hasil penghitungan dari TPS ke PPS. Menurut Komisioner Bawaslu Pandemade Adi Mulyawan, tugas ini membutuhkan kerjasama, dedikasi, dan integritas tinggi. Hari ini kita memulai bimbingan teknis kepada pengawas TPS yang berjumlah 480 orang di seluruh Kabupaten Jemberana dalam rangka mempersiapkan mereka untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan di TPS. Ada beberapa penekanan yang kita sampaikan kepada mereka sehingga proses pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara itu bisa dilaksanakan dengan baik. Pandey mengatakan, peran PTPS juga memastikan prinsip luber atau langsung, umum, bebas, rahasia, dan jurdil tetap terjaga selama pelaksanaan pilkada. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. KPU Sebali akhir pekan lalu menanam sebanyak 67.000 lebih pohon berbagai jenis secara serentak sebagai simbol demokrasi dalam pilkada. Penanaman pohon diikuti kedua tim pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Bali dan unsur Forkompinda Bali. Sementara penanaman pohon di KPU daerah dilaksanakan secara daring dan diikuti perwakilan kandidat peserta pilkada. Komisioner KPU Provinsi Bali, Gede John Darmawan mengatakan, KPU sebagai penyelenggara menargetkan penanaman 250.000 pohon di seluruh Bali dan dari jumlah tersebut sekitar 30%-nya sudah ditanam KPU. Kalau dari sisi kami saja, dari sisi penyelenggara, kami menanam 67.690 pohon. Nggak ada makna, itu hanya proses pengalian saja, tetapi target kami kan 250.000 bibit pohon yang tertanam hari ini. Kami sudah penuhi sekitar 30% dari target yang sudah kami canangkan, dan ini proses simbolitas ya. Penanaman pohon ini adalah dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi ini kalau bisa kita katakan ini adalah pohon demokrasi. Ya, inilah proses demokrasi yang sebenarnya kita membeli bibit itu sendiri, kita tanam, dan kita yang nikmati pohon itu. Inilah pohon demokrasi dari kita, oleh kita, untuk kita. Penanaman pohon sebagai simbol demokrasi pilkada, bibit dipilih sendiri dan hasilnya juga akan dinikmati sendiri. Selain diikuti perwakilan kandidat peserta pilkada, aksi tanam pohon ini juga diikuti oleh unsur Forkompinda Bali, elemen masyarakat, dan perwakilan siswa sekolah sebali. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Siapa sangka,
Dari sekedar hobi, Ikomang Yoga asal Banjar, Kelurahan Kawan Bangli, kini menjadi pengusaha tanaman hias. Karena hobi, Yoga setiap hari mengamati pertumbuhan tanaman simbar atau yang dalam bahasa Latin disebut Platycerium. Saat ini simbar sedang digemari pencinta tanaman hias karena bentuknya yang unik dan khas. Pecinta tanaman hias di Bangli saat ini banyak membudidayakan simbar karena harganya menggiurkan. Yoga kini memiliki puluhan jenis simbar dan tentunya mendatangkan uang yang tidak sedikit. Untuk memasarkan tanaman ini, Yoga memanfaatkan media sosial dan ternyata efektif. Pembelinya tidak hanya dari Bali, namun juga dari Jawa, Kalimantan hingga Papua. Dalam sebulan, Komang Yoga bisa mendapatkan uang hingga 5 juta rupiah dari budidaya tanaman hias simbar. Karena pada saat kita rawat dari anakan sampai besar itu ada nilai kebanggaannya. Bahkan pada saat udah dia dewasa, ada anakannya, terus ada nilai ekonomisnya juga. Tentu merawat simbar asik. Yoga mematok harga tanaman simbar mulai 200.000 hingga 10 juta rupiah lebih. Perbedaan harga ini tergantung jenis serta ukurannya. Saat tanaman ini memasuki fase mature, tidak ada cacat, maka harganya pun semakin tinggi. Dari nol sampai sekarang ini udah banyak ada teman yang dapat dari budidaya simbar, kemudian keuntungan dari nilai bisnisnya juga yang ambil. Merawat jenis tanaman simbar tidak terlalu sulit. Menurut Yoga, pemilik cukup memahami jenis dan karakter tanaman ini, sehingga bisa menentukan waktu penyiraman, pemupukan, serta mempertimbangkan arah matahari dan peletakannya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.